Assalamualaikum semuanya, selamat siang. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan presentasi kami yang berjudul Discrete Distribution. Kami beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, Aulia Najwa, ada Salva Alicia, ada Zafran, ada Hanif, dan ada Rio. Di bab 3 ini, Discrete Distribution, kami ada 3 bab. Yang pertama adalah Truncation and Modification at Zero, yang kedua ada Compound Frequency Distribution, dan yang ketiga adalah Further Properties of the Compound Poisson Class. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zafran. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang truncation and modification at zero, yaitu dari bab 6 ya, melanjuti dari AB0 class. Ya. Truncation and modification at zero itu dibilang sebagai tail, yaitu tail itu is not here enough. Kalau distribusi lain tail itu artinya nilai-nilai ekstrim yang nggak bisa digunain di distribusi lain. Ya, penyesuaian pada titik nol ketika peluang pada titik nol itu sangat besar. Jadi terdapat dua kondisi penyesuaian yang dimana jika kita memiliki P0 sama dengan 0, maka distribusinya adalah bagian dari zero truncated distribution. Dan jika kita memiliki P0 lebih dari 0, maka distribusi adalah bagian dari zero modified distribution. Di sini ada definisi di 6.5 ya. Misalkan PK atau probability function K adalah fungsi probabilitas dari variabel acak diskrit. Ini adalah anggota kelas distribusi AB1, asalkan ada konstanta A dan B. Sedemikian rupa sehingga mendapatkan rumus probability function K sama dengan A tambah B per A kali PK min 1, yang dimana A itu titiknya dari 2, 3, sampai 4. Boleh next. Perbedaan AB0 class dan AB1 class. Kelas AB1 merupakan variabel acak counting dengan fungsi masa peluang probability function yang memenuhi persamaan rekursif, seperti rumus yang ada di bawah. Ya, jika definisi kelas AB0 dan kelas AB1 dibandingkan, maka perbedaan di antara keduanya yaitu untuk kelas AB0, formula rekursifnya berlaku untuk K lebih dari sama dengan 1 ya, atau enggak P0. Untuk kelas AB1, formula rekursifnya itu berlaku untuk K lebih dari sama dengan 2, atau mulai P-nya itu dari P2. Yang membedakan dari AB0 kelas yaitu bahwa AB1 rekursifnya dimulai dari P1 bukan P0. Boleh next. Nah, di sini ada peluang untuk truncated dan modified ketika K dimulai dari 1. Di sini ada rumus zero truncated, yaitu probability truncated K sama dengan probability K sama per 1 kurang P0, yang dimana K itu 1 sampai 2. Dan zero modified, yaitu PMK sama dengan 1 kurang PM0 per 1 kurang P0 kali PK. Yang dimana K-nya itu juga 1 sampai 2. Dan di sebelah sini ada tabel dari AB1 kelasnya, di mana distribusi itu ada distribusi Poisson, binomial, negatif binomial, geometrik, dan logaritmik. Dan di sini juga ada ZT dan ZM. ZT itu disebut zero truncated dan ZM itu disebut zero modified dan arbitrary. Arbitrary ini juga diartikan sebagai sembarangan. Jadi di sini saya menjelaskan truncation and modification at zero. Subkelas kedua disebut sebagai distribusi yang dimodifikasi 0 karena probabilitasnya dimodifikasi dari distribusi AB0. Distribusi ini dapat dilihat sebagai campuran dari distribusi AB0 dan distribusi degenerasi dengan summa probabilitas 0 sebagai alternatif. Distribusi ini dapat disebut sebagai distribusi terpotong dengan 0 karena distribusi ini dapat dilihat sebagai campuran dari distribusi terpotong dan distribusi degeneratif dengan semua probabilitasnya 0. Sekarang kita tunjukkan kesetaraan ini secara lebih formal. Perhatikan bahwa semua distribusi terpotong 0 dapat dianggap sebagai distribusi yang dimodifikasi 0. Dengan modifikasi khusus untuk menetapkan P0 sama dengan 0. Sikatan ZT dan ZM akan digunakan pada saat-saat tertentu sebagai contoh referensi untuk distribusi ZT Poisson. Lanjut dulu.
Jadi di sini dengan PK sama dengan PR, N sama dengan K. Ketika mengacu pada distribusi terpotong 0, kita menggunakan PTK, dan ketika mengacu pada distribusi yang dimodifikasi 0, kita menggunakan probabilitas modified K. Sekali lagi ada kemungkinan untuk distribusi yang dimodifikasi 0 menjadi distribusi terpotong 0. Misalkan PZ sama dengan sigma K sama dengan 0. PK ZK menyatakan PGF dari sebuah anggota kelas AB0, misalkan PMZ itu probabilitas modified 0, modified Z sama dengan misalkan probabilitas modified Z sama dengan sigma K sama dengan 0. PMK ZK merupakan anggota kelas AB1 yang bersusunan yaitu, jadi di sini ada rumusnya yaitu P pangkat M sama dengan K sama dengan C pangkat P sama dengan CK sama dengan K sama dengan 1, 2, 3 seterusnya. Dan P pangkat M0 adalah bilangan sembarangan. Kemudian PMZ sama dengan P pangkat M 0 ditambah sigma K sama dengan 1. PK pangkat M sama dengan ZK sama dengan P pangkat M 0 ditambah C sigma K sama dengan 1. PK sama dengan Z pangkat K sama dengan P pangkat M 0 plus C PZ dikurang P0. Karena P pangkat M sama dengan 1 sama dengan P1 sama dengan 1. P pangkat M 0 ditambah C1 kurang P0. Resulting in C sama dengan 1 P pangkat M 0 per 1 kurang P0. Or P pangkat M 0 sama dengan 1 kurang C, 1 kurang P0. Lanjut. Jadi di sini ada rumus lagi, yaitu hubungan ini diperlukan untuk memastikan bahwa PMK probabilitas modified K berjumlah 1. Kita kemudian memiliki P pangkat M sama buka kurung Z tutup kurung sama dengan P pangkat M 0 plus 1 kurang P pangkat M 0 per 1 P0 PZ dikurang P0 sama dengan 1 dikurang 1 P pangkat 0 per 1 P0. Di sini ada 1 ditambah 1 kurang P pangkat M 0 per 1 kurang P0 PZ. Ini adalah rata-rata tertimbang dari PGF dari distribusi yang merosot dan anggota korelasi P kurang P0 anggota yang saling berhubungan. AB0 selanjutnya P pangkat M K sama dengan 1 kurang P pangkat 0 PM pangkat terus 0 per 1 P0 PK K sama dengan 1, 2 seterusnya. Di sini ada selanjutnya rumusnya yang di sebelah, yaitu P pangkat T Z sama dengan PZ kurang P0 per 1 kurang P0 N P pangkat T K sama dengan PK per 1 kurang P0 K sama dengan 1, 2 seterusnya. Di sini ada rumus lagi, yaitu P pangkat M K sama dengan 1 P pangkat M 0
Pi pangkat T, K, K sama dengan 1,2 seterusnya. Di sini Pi M Z sama dengan Pi pangkat M sama dengan 0. 1 ditambah 1 kurang Pi pangkat M 0. Pi pangkat T sama dengan Z. Kemudian distribusi modifikasi 0 juga merupakan rata-rata tertimbang dari distribusi yang merosot dan anggota terpotong 0 dari kelas EB 0. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Advanced Discrete Distribution. Nah, apa sih Advanced Discrete Distribution ini? Merupakan distribusi probabilitas discrete tingkat lanjut. Perbedaan dengan discrete sebelumnya, parameter Advanced Discrete Distribution ini lebih banyak dan gabungan dari beberapa distribusi. Kalau sebelumnya itu sederhana, hanya satu-satu doang, kalau ini itu digabungkan. Nah, penggabungan inilah yang dinamakan Compound Frequency Distribution. Nah, kelas distribusi yang lebih besar dapat dibuat dengan proses penggabungan dua distribusi diskrit. Nanti penggabungan ini PGF-nya akan menjadi PSZ. PSZ ini adalah PGF dari compound dari dua distribusi. Nah, distribusi ini ada yang namanya PN, ada yang namanya PNZ, dan ada yang namanya PMZ. Nah, PNZ ini disebut distribusi primer dan PMZ ini disebut distribusi sekunder. S itu sebagai variabel acak, N itu adalah distribusi primer, M itu adalah distribusi sekunder. Nah, PNZ ini adalah PGF dari distribusi primer dan PMZ ini adalah PGF dari distribusi sekunder. Nah, S pada compound distribusi ini penjumlahan dari banyaknya distribusi sekunder sebanyak distribusi primer. Bisa dibilang dalam asuransi misalkan M adalah banyaknya claim dan N ini banyaknya accident. Jika tidak ada accident berarti S-nya itu nggak ada karena S ini adalah total penjumlahan dari accident yang claim. Jadi jika nggak ada accident, nggak ada yang claim, berarti S-nya itu juga nggak ada. Nah, dalam perhitungan probability ini untuk distribusi primer dan sekunder kita menggabungkan dua distribusi yang digabung. Selanjutnya, saya melanjutkan ke example 7.1. Di example 7.1 ini kita mau membuktikan bahwa zero modified itu adalah compound distribution atau tidak. Nah, di sini kita ambil contoh compound distribution, yaitu distribusi primer, dan arbitrary distribution, yaitu distribusi sekunder. Nah, arbitrary ini artinya sembarangan. Di sini kita notasiin sebagai PMZ. Dan Bernoulli distribution ini rumus PGF-nya itu adalah PNZ sama dengan 1 kurang Q tambah QZ. Nah, kita itu mau compound nih dua distribusi ini kira-kira akan sama enggak sama si zero modified. Nah, di sini bisa dilihat di rumus ini rumus PSZ sama dengan PN kali PMZ. Nah, PN-nya ini kita tahu PN-nya ini adalah 1 kurang Q tambah QZ. Nah, tinggal Z-nya ini yang di belakang kita tukar sama si PMZ. Jadi kita dapat kalau compound dari Bernoulli distribution dan arbitrary ini itu seperti ini. Yang PSZ sama dengan 1 kurang Q tambah Q kali PMZ. Nah, sementara di P-modified ini juga sama, tapi Q-nya ini diambil dari C atau diganti dengan C, jadi sama aja. Jadi Q-nya kita dapat segini, maka PSZ-nya, nilai total akhir PSZ-nya adalah seperti ini. Berarti ini sudah bisa dibuktikan kalau misalnya zero modified ini compound distribution. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang example 7.2. Di example 7.2 ini, kita itu mau mempertimbangkan jika M dan M adalah distribusi Poisson, dan tentukan PGF dari distribusi ini. Nah, diketahui sebelumnya M sama N ini sama-sama distribusi Poisson.
rumus PMZ ini sama dengan ini, ada di sini. Nah, untuk PMZ ini distribusi sekunder dan PMZ ini adalah ada rumusnya di sini itu distribusi primer. Nah, tinggal dimasukin aja PSZ yang seperti kita tahu rumusnya tadi PSZ PN kali PMZ itu dimasukin aja pangkat lambda 1 di sini lambda 1 itu sebagai parameter dan lambda 2 ini sebagai parameter untuk distribusi sekunder. Nah, Z ini tinggal kita masukin dengan PMZ ini. Nanti dapatlah hasilnya seperti ini. Kan? Oke. Selanjutnya adalah teorema 7.1. Nah, di teorema 7.1 ini, jika distribusi primernya adalah AB0 class, maka rumus rekursifnya adalah seperti ini. Nah, di sini GK itu adalah peluang untuk compound distribution. FJ ini adalah peluang distribusi sekunder. Nah, peran distribusi primer itu di mana? Peran distribusi primer itu di A sama di B. Nah, karena tadi kita pakai AB0 class dan kita itu bakal pakai AB0 class Poisson untuk mencari si peran distribusi primer ini. Nah, ternyata peran distribusi primer ini berkontribusi di A sama B yang ada di AB0 class. K-nya sama dengan 1, 2, 3. Nah, untuk teorema 7.2, tadi kan kita pakai AB0 class. Kalau ini kita itu distribusi primernya adalah AB1 class. Kita memakai AB1 class. Maka rumus rekursifnya adalah GK itu peluang, A dan B itu parameter dari distribusi primer. Nah, distribusi sekunder itu yang mana? Distribusi sekunder itu yang ada FJ-nya. Nah, K sama dengan 1, 2, 3. Kita bisa juga pakai K sama dengan 0 jika kita mau, tapi itu adanya di teorema 7.2. Jadi kalau misalnya kita mau pakai K sama dengan 0, di teorema 7.3. Oke, baik. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan example 7.3. Jadi diketahui formula rekursif di mana distribusi primernya adalah Poisson dengan syarat A sama dengan 0 dan B sama dengan lambda. Dalam teorema 7.1, jika distribusi utama adalah anggota dari AB0 class, rekursif rumusnya adalah yang tadi sudah dijelaskan oleh Aulia seperti berikut. GK sama dengan 1/1 min A F0 sigma K A plus B J per K dikali FJ kecil G K kecil min J dengan syarat K sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka yang akan didapat adalah GK sama dengan sigma K lambda F per K FJ kecil G K kecil min J kecil. Dan the starting value is from teorema 7.1 adalah G0 sama dengan probability S sama dengan 0 sama dengan P0 dan sama dengan PN dalam kurung PM0 sama dengan PN dalam kurung FO dan menghasilkan E pangkat min lambda dikali 1 min FO. Oke, di teorema 7.3 menjelaskan untuk setiap compound distribution S sama dengan SG0 sama dengan PN dalam kurung FO. Di mana PNZ adalah PGF dari fungsi dari distribusi primer dan FO adalah peluang dari distribusi sekunder. Teorema 7.3 dipakai jika K sama dengan 0. Lanjut ke example 7.4, diberi satu data, hitunglah probabilitas untuk distribusi Poisson ENTB di mana lambda sama dengan 3 untuk distribusi Poisson dan distribusi ENTB memiliki R sama dengan min 0,5 dan beta sama dengan 1. Dari contoh tersebut, peluang sekundernya adalah F
0 sama dengan 0, F1 sama dengan 0,85, F2 sama dengan 0,10, dan F3 sama dengan 0,0266. G0 sama dengan eksponen min 3, 1, 0 sama dengan 0,049. Untuk distribusi primer Poisson, A sama dengan 0 dan B sama dengan 3. Rumus rekursifnya pada 7.5 menjadi GK sama dengan sigma K J sama dengan 1 dikali K dikali 3 J per K F J kecil G K min K kecil min J kecil per 1 min 0 kali 0 sama dengan sigma K 3J per K F besar J kecil G K kecil min J kecil. Maka menghasilkan yang pertama G1 yaitu 0,1274888, G2 menghasilkan 0,1799163 dan G3 menghasilkan 0,1841114. Lanjut ke example 7.5. Ini dijelaskan bahwa demonstrate the Poisson logarithmic distribution is a negative binomial distribution. Dengan negative binomial distribution memiliki PGF PZ sama dengan 1 min beta dikali Z min 1 pangkat min R. Dengan N Poisson sama dengan E pangkat lambda dikali Z min 1. Dan M logaritmik sama dengan PMZ sama dengan 1 min ln 1 min beta dikali Z min 1 per ln 1 plus beta. Menghasilkan PN PMZ sama dengan eksponen dari lambda dikali PMZ min 1. Dan nanti akan disubstitusikan dan menghasilkan hasil 1 min beta dikali Z min 1 pangkat min R. Lanjut ke example 7.6. Determine the probabilities for a Poisson zero modified ETNB distribution where the parameters R lambda sama dengan 7,5, PM0 sama dengan 0,6 dan R sama dengan min 0,5 dan beta sama dengan 1. Kita masukkan ke dalam rumus sigma K 7,5J per K dikali F besar J kecil G K kecil min J kecil. Diketahui dihasilkan hasil dengan G1 adalah 0,1274887, G2 sama dengan 0,1791161 dan G3 menghasilkan 0,1841112. Saya akan melanjutkan penjelasan dari bab 7.2 yaitu Further Properties of the Compound Poisson Class. Yang terpenting pada class of model compound frequency adalah class of compound Poisson frequency distributions. Hal yang menyebabkan model ini muncul adalah karena distribusi Poisson merupakan permodelan yang baik untuk menggambarkan banyak klaim dengan jumlah yang relatif besar. PGF dari compound Poisson adalah PZ sama dengan eksponen lambda dikali QZ kurang 1, di mana QZ adalah PGF dari distribusi sekunder. Untuk example 7.7, carilah PGF untuk distribusi Poisson ETNB, maaf ini agak salah, Poisson ETNB, dan tunjukkan apakah terlihat seperti PGF dari distribusi Poisson negatif binomial. PGF dari distribusi ETNB bisa dilihat ini adalah QZ sama dengan 1 dikurang beta Z dikali Z min 1 pangkat min R dikurang 1 tambah beta pangkat min R per 1 kurang 1 tambah beta pangkat min R. Terus di sini ada PGF dari Poisson yaitu PNZ sama dengan E lambda di pangkat Z min 1, dan ini sama aja PGF ETNB-nya sama seperti yang PGF dari yang di atas. Selanjutnya, untuk example 7.7 yang di atas ini, PEZ ini nggak perlu ditulis lagi karena tadi udah dijelasin di slide sebelumnya. Untuk mencari PEZ sama dengan E lambda pangkat PM Z kurang 1. Dimana kita bisa lihat di sini cara mencarinya, kita dipakai min 1
di belakang agar kita bisa menyamakan penyebutnya. Setelah kita hitung, maka kita akan dapat PEZ sama dengan eksponen. Dimana kalau misalkan kita pengen ngilangin eksponen, yaitu kita akan kali len untuk di kedua sisinya. Karena len itu akan istilahnya akan sama-sama menghilangkan atau menghabiskan satu sama lain. Maka kita akan dapat len PEZ sama dengan lambda kali 1 dikurang beta dikali Z min 1 pangkat min R kurang 1 per 1 kurang 1 plus beta pangkat min R. Selanjutnya ada Poisson negatif binomial. Dari formula tersebut kita terbukti bahwa PGF Poisson ETNB dengan PGF Poisson binomial negatif itu mirip. Selanjutnya ada tabel 7.1 yaitu data of COSEC di mana ini data tabel 7.1 memberikan distribusi jumlah klaim pada polis asuransi mobil di Australia. Tentukan model frekuensi yang sesuai berdasarkan hasil skewness. Rata-rata varians dan momen sentral ketiga masing-masing ialah 0,125414, 0,129999 dan 0,14011737. Di mana kita mendapat hasil yaitu 7,543865. Di sini example 7.8 itu mencari mean. Mean itu kita bisa lihat ini di atas mu sama dengan E kali X. Yang kedua kita mencari raw momen kedua, lalu mencari raw momen ketiga, yang dimana kita dapat hasil akhirnya itu 0,1910634. Lalu selanjutnya kita mencari sentral momen ketiga, yaitu di mana mu 3 sama dengan mu 3 dikurang 3 mu 2 mu plus 2 mu pangkat 3. Gitu, kita masukin aja yang tadi kita udah dapat di slide sebelumnya itu ke rumusnya, yaitu kita dapat hasilnya itu 0,14011737. Nah, di sini kita mencari distribusi yang cocok. Kira-kira ini cocoknya tuh masuknya ke negatif binomial atau apa. Nah, di sini karena rumus mu-nya itu yang beda itu C-nya. Jadi kita cari di sini C-nya di sini. Itu C sama dengan R plus 2 per R plus 1. Ini kita dapat 7,543865 kan. Nah, makanya kita masukin ke rumus R plus 2 sama dengan 7,543865 R plus 7,543865 dapat 6,543865 R sama dengan min 5,543865. Di sini kita dapat R-nya itu min 0,84711851. Maka distribusi yang cocok ialah Poisson ETNB. Selanjutnya itu teorema 7.5. Misalnya S1 memiliki distribusi Poisson majemuk dengan parameter Poisson lambda I dan distribusi sekunder QNI itu N sama dengan 0,123 dan seterusnya. Untuk I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan K. Semisal S1, S2 sampai SK adalah variabel acak independen, kemudian S sama dengan S1 plus S2 ditambah sampai dengan SK juga merupakan distribusi Poisson majemuk dengan parameter Poisson lambda sama dengan lambda 1 ditambah lambda 2 ditambah sampai dengan lambda K. Dan distribusi sekunder QN sama dengan 0, 1, 2 sampai dengan seterusnya, di mana QN sama dengan lambda 1 QN 1 ditambah lambda 2 dikali QN 2 sampai dengan lambda K QN K dibagi lambda. Pembuktiannya itu biarkan QIZ sama dengan sigma N sama dengan 0, QN kali IZ pangkat N untuk I sama dengan 1, 2 sampai dengan K, maka S1 mempunyai PGF PEZ sama dengan E
dikali Z pangkat SI sama dengan eksponen lambda 1 dikali Z kurang 1. Karena S1S mandiri, S mempunyai PGF. Selanjutnya, distribusi sekunder. Di sini kita mencari Qn. Yang tadi sudah saya jelaskan yaitu lambda 1 kali Qn1 plus lambda 2 dikali Qn2 sampai dengan lambda K dikali Qnk. Karena ini cuma ada 2, jadi kita cuma ngitungnya sampai 2 aja. Di sini kita cari sampai Q4, yaitu kita dapat hasil 0,09. Selanjutnya ada rekursif formula. Di sini kita dapat rumus GK sama dengan 1 per 1 dikali A F0 sigma K J sama dengan 1 dikali A plus BJ per K dikali FJGK dikurang J. Jadi mana kalau K-nya itu 1, 2, 3 sampai dengan seterusnya. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.